Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membawakan presentasi mengenai Monumen Bajra Sandi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Inyoman Didik Giri Gunawan dengan NPM 2107111412. Berikutnya adalah Andi Albasitu Makful dengan NPM 2107111419. Dan yang terakhir adalah Agustinus Aditya Putra Pratama dengan NPM 2107111429. Monumen Bajra Sandi sendiri merupakan monumen yang terletak di jantung kota Denpasar, tepatnya berada di daerah Renon, Jalan Raya Puputan, nomor 142, Panjer, Denpasar Selatan. Bajra Sandi sendiri memiliki arti lonceng besar, dikarenakan bentuknya yang menyerupai genta yang digunakan oleh para pendeta Hindu dalam mengucapkan mantra pada saat upacara keagamaan. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 oleh Insinyur Ide Bagus Gedeyatnya dan akhirnya diresmikan pada tanggal 14 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Di dalam monumen terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali. Oleh sebab itu, monumen ini juga sering disebut dengan nama Museum Bajra Sandi. Fungsi awal dari didirikannya monumen ini adalah untuk menghormati perjuangan rakyat Bali dari masa prasejarah, perkembangan peradaban rakyat Bali, sejarah perkembangan kerajaan Bali, hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak pengurus monumen. Di antaranya adalah yang pertama adalah lahan parkir monumen Bajra Sandi yang tersedia merupakan pinggiran jalan di sekitar monumen yang dimana itu tidak layak dan juga memiliki tingkat keamanan yang dipertanyakan. Selanjutnya adalah wisatawan yang berkunjung ke monumen berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan pengunjung secara signifikan ini tentu menjadi masalah yang perlu dihadapi agar dapat mempertahankan objek wisata ini. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustinus Aditya Putra Pratama. Masalah yang dihadapi yang selanjutnya adalah kurangnya event. Karena di Monumen Bajra Sandi ini kami rasa eventnya kurang banyak dan menarik, dapat membuat kurangnya minat wisatawan-wisatawan dari luar daerah untuk datang ke monumen ini. Kemudian kurangnya pengenalan ke khayalak luas. Karena Monumen Bajra Sandi ini kurang dikenal oleh orang-orang dari luar daerah Bali, maka kebanyakan pengunjung museum yang terdapat di monumen ini adalah siswa-siswa dari sekolah sekitar, yang berarti kurangnya pengunjung dari luar daerah. Potensi pengembangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya minat para pengunjung dari luar daerah. Maka dari itu, kami berencana untuk menggunakan lapangan yang ada di sebelah monumen sebagai tempat untuk mengadakan event-event kebudayaan nantinya. Namun, karena pada saat ini sedang masa pandemi COVID-19, kami mengadakan event kebudayaan secara virtual. Yang kedua, kami juga merencanakan untuk melakukan virtual tour yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Monumen Bajra Sandi ini. Pementasan secara virtual dan juga virtual tour dapat diakses melalui website kami yang sudah kami cantumkan di poster. Yang ketiga, lahan parkir yang kurang memadai juga menjadi masalah. Maka dari itu kami berencana untuk merenovasi dan juga menambahkan lahan parkir agar mencukupi banyaknya wisatawan. Karena di sebelah timur monumen terdapat lahan kosong, maka kami dapat mengubahnya menjadi lahan parkir. Yang keempat, kami berencana menerapkan penggunaan etiket, membuat pos penjaga, memasang CCTV, dan juga menambah petugas parkir
sebagai upaya menjaga keamanan dan nantinya juga akan mempermudah para pengunjung. Kelima, memperbanyak jenis stal makanan dan minuman di sekitar objek pariwisata. Yang keenam, merenovasi toilet umum dan menambahkan beberapa unit toilet. Yang ketujuh, menambahkan lampu penerangan bertenaga sel surya di sekitar objek wisata, sehingga tidak menimbulkan suasana yang suram bila suatu saat event dilaksanakan hingga malam hari, dan untuk mengurangi penggunaan listrik yang berlebih. Yang kedelapan, kami juga berencana menambah petugas, pengurus, dan pemandu monumen. Supaya nantinya pemandu dapat menjelaskan beberapa isi dan juga sejarah monumen kepada para wisatawan dan monumen dapat lebih terawat. Kemudian kami memiliki 3 target untuk dicapai. Yang pertama secara ekonomi. Peningkatan jumlah wisatawan menghasilkan peningkatan dalam pemasukan daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut objek wisata. Yang kedua, secara budaya. Dengan pengembangan yang dilakukan dapat menjadi kesempatan untuk memberikan informasi mengenai sejarah perjuangan rakyat Bali. Yang ketiga, secara lingkungan. Dengan pengembangan yang dilakukan dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat luar, tetapi juga masyarakat lokal saat ingin berelaksi menikmati lingkungannya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yap, rencana kasar untuk perubahan. Rencana kami yang pertama ialah dengan menambahkan CCTV di beberapa titik dan petugas keamanan di monumen untuk mencegah adanya pencurian barang-barang berharga di monumen serta menjaga keamanan para pengunjung. Dan ini juga ialah sebagai salah satu langkah menjaga keamanan. Rencana kami yang kedua ialah dengan menyediakan lahan parkir dan etiket, yang mana ini gunanya juga untuk mencegah kemacetan dan kepadatan parkiran, dan juga agar lebih mudah diakses oleh banyak orang serta dapat terjaga keamanannya. Rencana kami yang ketiga ialah dengan mengadakan event-event kebudayaan agar wisata kami tidak hanya untuk menikmati monumen saja dan agar tidak cenderung monoton, sehingga kami mengadakan event ini agar lebih menarik para minat pengunjung. Rencana kami yang keempat ialah dengan menambahkan petugas pengurus dan juga pemandu monumen. Petugas pengurus ialah mengurus monumen agar tidak terbengkalai dan tidak kotor. Sedangkan tugas dari pemandu monumen ialah memandu para wisatawan agar tidak tersesat atau juga bisa menjelaskan secara detail tentang monumen-monumen tersebut agar para pengunjung mendapatkan nilai yang penting dari wisata touring itu. Rencana kami yang kelima ialah dengan membuat isi monumen menjadi lebih menarik. Mengapa? Karena jika semakin baik isi monumen kami, maka pasti akan membuat mata para wisatawan lebih tertarik lagi dengan isi monumen yang kami buat dengan baik itu. Adapun di bawah ini kami menampilkan gambar-gambar objek wisata. Seperti yang bisa kita lihat, yang foto pertama itu adalah foto monumen, sedangkan foto kedua ialah foto bagian monumen, bagian dalam monumen atau museumnya. Dan yang ketiga dan keempat itu adalah foto monumen zaman sekarang. Tentunya setiap wisata pasti mempunyai peta wilayah dan dana untuk memetakan di mana
letak pastinya monumen tersebut. Sedangkan dena objeknya dan juga apa aja yang ada di dalam monumen itu. Pada lantai 1 monumen terdapat ruang informasi, ruang administrasi, ruang pameran, ruang perpustakaan, ada juga ruang souvenir, dan juga ruang rapat, dan tidak lupa pula kami mengadakan toilet di lantai 1 itu. Sedangkan di lantai tengah atau lantai 2 ada di sini monumennya terdapat museum yang mana menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali yang digambarkan dalam 33 diorama. Sedangkan di lantai 3 atau lantai paling atas monumen ini terdapat ruangan yang cukup luas dan dikelilingi oleh jendela kaca. Kemudian dari bangunan di lantai 3 ini Anda juga dapat melihat 360 derajat pemandangan kota Denpasar dan sekitarnya. Kami juga membuat poster dengan sangat menarik agar para wisatawan tertarik, dan juga agar para wisatawan mengetahui berapa harga tiket untuk masuk ke dalam monumen Banjar Sandi. Kami juga tidak lupa menyebarkan poster kami agar masyarakat hayalat luas mengetahuinya. Itu aja dari persentase kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.